tinggi narasi lagi. Data dong, data. Berarti kamu hidup seperti babi dong. Kalau nggak ada ajaran itu. Kalau nggak ada larangannya, berarti kamu hidup seperti babi. Maka yang menerima tadi perkataanmu itu adalah kamu sendiri. Karena tidak ada hukum di dalam agamamu melarang menikahi ibu kandungnya. Babi dong. Emang kalau hanya babi yang melakukannya. Emang kayak mana apa larangannya, ayo? Kalau baby kayak mana apa? Larangannya, ayo? Ada. Larangannya mana, Yosi? Larangan menikahi ibu kandung sendiri mana? Itu ada di perjanjian lama di Taurat. Nah, itu kan sudah dibatalkan. Efesus 2:15 kan sudah batal. Perintah-perintah dan ketentuan-ketentuannya sudah batal kok. Itu Efesus 2:15 kalau kamu yang ditunjukkan di Torah, maka kamu harus mengikuti Torah. Tapi kamu faktanya tidak mengikuti Torah. Kamu kan bukan pengikut hukum Torah. Iya, 1 Korintus 9:20, aku tidak terikat dengan hukum Taurat. mau jelasin nggak? Apa yang kau jelasin? Datamu nggak ada. Data menikahi ibu kandung itu di mana? Kamu bawa, kamu bawa perjanjian lama di imamat. Itu hukum Taurat, kawan. Efesus 2:15 dan 1 Korintus 9:20. Kalian tidak pernah akan mengikuti hukum Taurat karena kalian bukan pengikut hukum Taurat. Kamu hanya pura-pura pengikut hukum Taurat. 1 Korintus 9:20. Berarti Quran perintahkan ikut ayat kitab-kitab sebelumnya salah dong. Kan kita diperintahkan mengikuti kitab. Gimana sih kamu? Sekarang bukan kitab Bibelmu, tulisan Paulus. Itu bukan Injil, itu tulisan karangan Paulus yang bukan firman Tuhan. Di dalam 2 Korintus 11 nomor 17, Paulus mengatakan itu bukan firman Tuhan. Apa yang aku katakan bukanlah seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan seorang bodoh yang berkeyakinan untuk bermegah. Asumsinya Bang Ali itu mah. Kok asumsi? Data sudah aku bacakan. Data pergakuan Paulus di dalam 2 Korintus 11 nomor 17. Baca dong. Yosi ini nggak pernah baca Bible, Yosi. Ketahuan nih orangnya. Udah baca mengerti, tapi pemahamannya Bang Ali berbeda dengan pemahaman saya. Kok pemahamanku yang berbeda? Orang tertulis di situ bukan firman Tuhan. Tadi gitu Paulus mengatakan, aku mengatakannya bukan menurut berdasarkan firman Tuhan, tapi menurut orang yang bodoh yang boleh bermegah. Itu kata Paulus, artinya Paulus itu menyampaikan bukan firman Tuhan. Di situ kan jelas. Baca dari awal. Gimana? Sudah saya baca. Alah, sudah jelas pengakuannya di situ bukan firman Tuhan. Karena di dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus sudah mengatakan dan menutup pengajiannya, segala firman yang engkau sampaikan ya Bapa, telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka menerimanya. Artinya selama Yesus masih hidup, firman Tuhan sudah disampaikan semua. Nggak bakalan ada firman Tuhan lain. Konteksnya berbeda, brother. Kok konteksnya berbeda lah? Bacanya dari sudah awal. jelas Yesus. Berarti kamu katakan Yesus berbohong loh. Berarti kamu katakan Yesus klaim sepihak, bohong gitu. Mana ada ilahi berbohong, ngaco aja. Iya, jadi dia sudah mengatakan segala firman yang engkau sampaikan ya Bapak. Kok masih ada lagi penuhanan Yesus, firman-firman yang sama si Paulus? Mana dia firman-Nya sama si Paulus, sedangkan Yesus sendiri sudah mengatakan segala firman yang engkau sampaikan ya Bapak, telah aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 17 nomor 8. Semua yang Bang Ali bilang itu saya paham. Ya dipahami gimana kalau kamu membantah? Bukan kamu membantah. Atau kamu mengatakan, mengasumsikan bahwa Yesus itu pembohong? Karena pemahaman yang Mbak Ali nggak nyampe. Iya, sudah jelas di situ. Itu dikatakan sama Yesus segala firman.
Kok bisa ada lagi firman yang lain? Firman dari mana itu? Ya segala firman dari Yesus. Apa yang berbeda? Firman dari mana yang datang sama Saulus lagi? Itu kan kesaksian Saulus. Kesaksian dia. Kesaksian sebagai dia berkata-kata bukan menurut firman Tuhan kan? Dia rasul Jelas, Saulus. kesaksian sendiri kan? Ya, sebagai dia mengatakan kesaksiannya bukanlah firman Tuhan, bukan? Kesaksian yang dikerjakan. Jelas di situ persaksian dia bahwa dia berkata-kata bukan dari firman Tuhan. Terus gimana? Sudah jelas Paulus mengaku dirinya bukan berkata-kata menurut firman Tuhan. Mau kau bantah apa lagi? Baca keseluruhannya, Mau kau bantah apa lagi? Sudah jelas. Mau kau bantah apa lagi? Di mana Yesus menjadi nabi? Di mana Paulus menjadi nabi sehingga dia bisa mendapat firman Tuhan? Kalau brother baca Jelas dia bukanlah Rasul nabi. Paulus. Hanya pengaku-pengaku sebagai rasul. Bahkan dia mengaku sebagai rasul yang sudah sebagai nabi dan rasul yang sudah dinubuatkan oleh Yeremia sebagai nabi-nabi palsu. Yeremia 14:14, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, kata Tuhan, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, tipu rekaan hatinya sendiri. Paulus menggenapi nabi palsu. Iya, Ya, ayat tahu itu yang ditujukan oleh Yesus sambut dulu dalam itu. Matius 7:15 Ada tamu. sebagai si penyesat yang mengaku dirinya domba, tetapi sesungguhnya adalah serigala yang buas. Ewanuci, Bang Al. selamat malam. Selamat pagi. Muslim atau Kristen? Muslim. Mas bro, selamat pagi. Muslim atau Kristen? Yosi, jelaskanlah. Yang jelas Bang Ali mah nggak nyampe mah. Belum nyampe pikirannya, belum nyambung. Suaranya Bang Evin. Kalau Bang belum Evin, nyampe, ya. tunjukkan kesampaian kamu dengan data-data yang benar. Ya, tunjukkan dari tadi Jelaskan kamu tidak dulu, ada Yosi, kutip jelaskan. Bible. Dari tadi kamu hanya bernarasi sendiri, tidak pernah mengutip Bible. Maka Tetap, tunjukkan saya- sama saya. Kalau saya tunjukkan tetap nggak nyambung di Bang Ali. Iya, apa yang Bang kau Ali tunjukkan? kagak terima. Kolormu dari tadi. Dari tadi Jangan kolormu yang kau diputar-putar lagi, tunjukin. Yosi. Jawab. Ya jawab. udah turunin aja kau. Gak ada ilmu dari tadi. Oke. Aku udah berpuluh-puluh Sampai ayat saya ketemu, bawa. Kamu brother. satu ayat saja nggak bisa kamu tunjukin. Malah kan nyalahin orang tapi kamu tidak punya data. Bang Ali ngibul soalnya. Ngibul gimana data? Berarti bibelmu kibul ya. Aku bacakan bibelmu. Berarti kamu mengatakan bibelmu itu kibulan semua. Bang Ali baca Bible palsu. Iya, bibel palsu ya. Oh, bibel itu palsu ya. Oh, baru tahu aku ternyata kamu mengimani kitab palsu. Ya, kitab-kitab palsu. Bang Ali belum lah, masih jauh sama gue mah. Nggak berbobot Bang Ali mah. Yosi muter-muter saja, tak mau jawab. Kalau gue jawab tetap nggak diterima sama Bang Ali. Saya sok pintar. Datamu apa yang mau kau jawab? Apa datanya? Cuma narasi congormu dari tadi. Sudah Gini, 1 jam Bang lebih, Yosi, 2 jam kalau lebih kamu di namanya komal ini. diskusi, Nggak ada satu ayat kalau pun yang namanya kamu diskusi, dari Bang bibelmu. Sebentar, kalau yang namanya diskusi itu Bang Yosi, ketika Bang Ali menunjukkan data ini, datanya lo, Anda harus bisa membantah dengan data pula. Itu namanya Iya. diskusi intelektual. Betul. Datanya kamu mana tunjukkan. Ini di ayat ini mengatakan begini, begitu lawan gitu loh, gas. Gitu.
Jangan Bang. kok Kalau saya malahan pakai framing kamu baca Bible palsu. Bible Iya, palsu aku itu nggak bisa yang kami ngegas imani. karena Komal Ustadz Arif akan rungkat nanti. Aku nggak mau. Ya, biar Kalau aja saya lah pakai- dia turun saya sendiri. kalau Kalau saya dia tak punya pakai- ilmu, biar dia turun sendiri dia. Kalau saya pakai data, tetap aja Bang Ali nggak akan terima. Nggak mungkin Bang Ali lebih pinter tentang Bible dengan gue. Nggak mungkin. terima kalau ada data terima. Datanya mana? Kalau saya bacakan panjang dengan data-data, nggak mungkin diterima sama Bang Ansor sama Bang Ali karena nggak bakalan Terima, masuk ke terima. akal kalian. Iya kan? Gitu loh. Karena mau kayak apapun kalau diskusi kita udah pakai ego, merasa pinter udah susah. Ya nggak? Halo. Ya nggak, brother? Yang pakai ego dari tadi siapa, kawan? Kau berani sama saya. Iya, siapa yang pakai ego dari tadi? Yosi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jeru. Silakan Bang Jeru. Aku udah capek deh sama Yosi ini. Capek aku nggak ada ilmu. Iya, muter-muter kayak monyet, lompat-lompat. Oke deh, Bang Ali nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Ini udah Cakep. pegel nih. Oke. Oke, saya gantinya. Biar kenyang, Iya, biar iya. kejang kau buat. Ya, Aisyah, mantap. Erik cakep. saya pakai data ilmiah ya. Oke. Oke. Oke, pertanyaan saya dulu yang pertama. Oh, dua ya, pertanyaan saya. Oh, kamu sunat enggak? Sunat. Sunat rohani, brother. Kamu sunat enggak? Sunat Wajib nggak? rohani. Sunat. Aduh, kalau sama saya jangan tantang kalian, malu nanti banyak yang murtad. Ya. Sunat rohani. Ini siapa nih menaikkan saya? Ini kan udah dijebak nih. Ada penonton Islam yang di bawah ya, dengarkan kalian ya. Kalau saya nggak ada yang nggak pernah. Izin Erik, Anda Islam apa Kristen Erik? Oh, saya Kristen dong. Saya bukan orang Oh, bodoh. Kristen. Iya, Berarti iya, sama iya. dengan Yosi. Kasih dia cakep dulu. Kasih dia Sudah cakep nyembah dulu. Tuhan Oke. bernonot. Oke, saya. Oke, Tuan Mirnono kau Kasih bilang, dia kau sunat ngomong, enggak? kasih ngomong. Islam wajib sunat enggak? Bagi-bagi ngomong. Wajib, Enggak. kenapa? Saya Ada pendebat apa? ilmiah, ya. Bisa kita buktikan sekarang. Itu kalau saya debat, ya. Saya enggak pendebat apa itu yang ditulis ribuan tahun. Enggak bisa dibuktikan. Kalau saya bisa saya buktikan. Ya. Kasih Erik. Kamu sunat enggak? Coba. Kasih Erik ngomong. Yesus sunat bersunat juga. Kamu Kamu nggak sunat bersunat enggak? kan? Loh, saya- Siapa yang kami nggak perintahkan kau diperintahkan. nggak bersunat? Kami enggak diperintahkan. Siapa yang mengajarkan kau nggak bersunat? Kasih Enggak Erik ada kami ngomong diperintahkan. Kami satu-satu. mengikuti Jangan Yesus apa yang tertulis, ya. Oke, Firman-Nya yang kami tertulis ikuti. di dalam Bukan 1 apa yang Yohanes 2 dilakukan. nomor 6. 1 Yohanes 2 nomor 6. Jika kamu mengaku aku di dalam dia, kamu wajib hidup sebagai wajib. Tahu nggak wajib? Wajib apa? Harus wajib hidup sebagaimana Kristus itu hidup. Ah, Yesus bersunat, kamu bersunat nggak? biar ku ajari kau. Apa firman Apa sih? Yesus? Dengarkan, apa firman Yesus yang tertulis, yang diajarkan, hukum yang dibawanya kami ikuti, ya. Apa yang dilakukan Yesus nggak bisa kami lakukan Apa secara yang udah kau lakukan perbuatan, daripada perbuatan Yesus? Apa? bisa Coba. membuat makan 5.000 orang, nggak harus bisa kami Iya, itu. bisa nggak kamu Yesus lakukan bisa itu? menyembuhkan orang penyakit. Yesus bisa Menyembuhkan membangkitkan penyakit orang mati. pun itu Bukan harus semua kami bisa kayak gitu. diberikan oleh kuasa Bapa. Aduh, kalau sama saya, Yuk, baca dong. nggak usah macam-macam kalian Islam. ya. Baca dong Tidak Yohanes ada 5. yang bisa Jangan kau menang. sombong. Ya, sombong kau nanti di bawah aku buat. Jadi ke bawah nggak masalah. di sini Nggak Yohanes masalah. 5:30 Nggak masalah kau aku keluarkan tidak saya. dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri melainkan kehendak Bapa yang mengutusku. Jadi semua yang dilakukannya adalah menurut dan kehendak Bapa, bantuan Bapa, mukjizat yang diberikan oleh Bapa kepadanya. Aduh, kamu ngerti ndak? Kamu ngerti Apa ndak? sih yang nggak harus ngerti? Ngapa? Ngapa kau Datamu bilang kami gabrul, bro. sunat?
Kenapa kamu bilang kami sunat? Ada enggak di situ tertulis? Iya, Yesus Kami bersunat kok. Baca lu Lukas 2 nomor 22. Yesus bisa Iya, Oke. Yesus Oke, bersunat. dengarkan. Islam Yesus kayak gitu kalau debat, ya. bersunat. Untuk menutup Ayo, kebodohanmu kayak gitu kalau debat Alah. ya. Sudah jelas Yesus bersunat. Makanya Kamu dari kok tadi bersunat? kau- Apanya yang saya dipotong? dengar, Sunat ya. hati. Dari Apanya tadi yang kau dipotong paling di sok sunat saya dengar, hati? ya. Kalau sama saya kau keok kapok. kau Apanya keok. yang dipotong? Saya Ya. dari tadi sudah keok berapa orang hoten ku buat. Kau, Udah semua aku kapok. sendiri Sampai belum Bang mampu Ali kau. Semua. Kasih Oke, dia aku Aku ngomong dulu. sendiri belum Satu mampu Kasih dia kau. ngomong Coba dulu. Oke, satu- jawab dulu Kasih nih. dia Satu ngomong ngomong. Aku dulu. tanya sama kau Satu dulu. ngomong. Jangan Oke, tutup saya dulu kebodohan yang bertanya. dengan Tadi sudah itu. saya jawab. Nah, ganti-gantian. Jangan Saya, dua-dua kamu tanya ngomong. aku Oke. bersunat sudah, aku bersunat, aku bilang wajib Oke. wajib. Sudah, Siapa apalagi yang nyuruh? sekarang aku Siapa yang tanya sama nyuruh? kamu. Siapa yang nyuruh? Jangan dua-dua ngomong. Siapa yang Iya, nyuruh? saya Allah. Allah di mana? Di mana tertulis? Iya, di dalam An-Nahl Dalam ayat apa? 123, milahnya Ibrahim itu termasuk sunat. Ikutilah milahnya Ibrahim. Apa milahnya Ibrahim? Termasuk Ibrahim hitan pernah dan juga. sunat. Ibrahim pernah Termasuk juga berak sunat, dari atas hitan. kayu. Nah, Ibrahim jadi pernah jelas juga berak di dijelaskan atas- apa itu milahnya Ibrahim. Aduh, Yang kuasa mulutnya ini menjelaskan kotor. Al-Quran itu Muhammad. Dengarkan. Jadi dijelaskan di lewat hadis, Tidak. riwayat Muslim dan Bukhari. Ya, Dijelaskan inilah ya. Biar lima tahu ya, milah Ibrahim saudara-saudaraku itu Islam 5. yang di bawah. Ya, kayak sudah inilah jelas. cara debatnya ya. Ya, Cara debatnya kalau sama kau saya yang ya. tak- Satu Debatmu biar yang jelas. ngawur. Jangan dua-dua ngomong. Naik ke Oke, sombong kamu lagi. ngomong dulu. Kasih ngomong dia dulu, biarkan aja. Sekarang ngomong. saya tanya sama kamu. Yang menginginkan Yesus mati digantung di kayu salib itu siapa? Baca datanya. Yang menginginkan. Iya, yang merencanakan Yesus mati dan digantung di kayu salib itu Mana siapa? ayatnya? Mana ayatnya yang menginginkan di situ? Mana? Iya, yang Kalau saya pakai merencanakan, data ilmiah. yang merencanakan Yesus mati dan gantung, dan yang menginginkan Makanya jangan Yesus. kau sok pintar sama Ada teman-teman ya ayatnya. Kristen. Padahal kamu Ayo, goblok, datamu maaf mana? ya. Tunjukkan di mana ayatnya, siapa yang menginginkan. Baca Yohanes Makanya. 13 nomor 2. Apa? Baca. Apa di situ Nah, isinya? bacalah. Baca. Nah, udah dibaca sama Yosi tadi. Aduh, makanya Sudah jangan dibaca sok sama pintar Yosi tadi. kau. Baca Ya, dong. Ya, jangan sok Baca pintar kau. Yohanes 13 nomor Sama 2. aku Siapa ya, yang menginginkan betulnya Yesus kau. mati digantung di kayu salib? Ayo baca. Hebat. Kau merasa hebat kau. Ayo berani bawa debat sama datanya. saya. Jangan Ya. curhat Hebat lah. kali kau Erik berani debat suruh dengan nanya. saya. Jangan curhat. Suruh tanya. Surat biar di mana? dijawab si Ali. Datanya di mana? Siapa nyuruh kau Siapa yang menginginkan Siapa yang Yesus sunat? mati dan digantung di kayu Saya salib? pakai data Jawab, ilmiah. tanya jawab. Jangan Saya berdebat. pakai data Tanya ilmiah. jawab. Kau sunat Tanya kan? jawab. Kau sunat kan? Oke, jawab. Jawab Siapa dulu nyuruh kamu pertanyaanku. sunat? Tadi Satu-satu, sudah saya satu-satu. jawab. Satu. Gini gimana? Yang menginginkan Yesus mati dan digantung di kayu salib itu siapa? Nah, jawab. Ya jawab. udahlah, sekolahmu aja SMP paling tinggi ya. Alah, Ya, mau ya. sampai profesor kau kalau Tuhan Ya. kau bernonol, Ya. kau nggak punya Ya. akal itu. Hah? Masa Tuhan kau ciptakan, Tuhan dilahirkan oleh ciptaan. Mana Mujad. mungkin? Gila nggak kau Mujad. itu sama saja. Kamu Mujad. mengimani ada wanita apa itu? bisa melahirkan anjing. Sekarang, Sama juga Tuhan kalau Mujad ada yang manusia membahayakan. bisa melahirkan penciptanya. Tuhan mujad membahayakan. Ya, Jat apa? zat kimia. Alah kau, Jat bukan Jat. Alamak, kau sama-samakan Itu lagi. apa itu? Yang Otak di- kau susah Kelapa sawit, berpikir. Itu dipakai itu. Oh, rondap. Sekarang nabi. jawab dulu, Jawab yang namanya. menginginkan Jangan Yesus mati dan Erik. digantung di kayu salib itu siapa? Hai penuhan menono. Dari tadi kau banyak cerita kau dengar. Jawab Enggak usah kau. dong. Jawab, Kok malah jangan curhat jawab, sih? jangan. Nggak bisa jawab dia kawan-kawan. Dia katanya di Buktikan butter kalau berani di butter siapapun. kelas. Tetapi ditanya Berpikir. yang menginginkan Yesus mati dan digantung di kayu salib nggak bisa Kau sudah- jawab dia. Berani kali kau menaikkan saya ya. Semua temanmu nggak ada yang berani. Demi Allah. Halah, Semua nggak ada halah, yang berani. halah. Ngapain lah kalau cuma modal congor seperti ini? Untuk apalah kau naik? Aduh. Bang Erik. Untuk apalah kau naik? Ilmu aja nggak Jawab punya. dulu dia biar gantian. Jawab dulu Hebat. yang menginginkan Yesus mati digantung di kayu salib siapa? Ya, dia sendiri. Dia sendiri di mana tertulis? Ya. Di mana tertulis?
Apa di mana tertulis? Iya, Hah? ini Dia kan kan debater penyebutan dosa. bodoh kan. Iya, Bibelnya Kamu nggak ada, congor dia nggak Eri, mau bawa. nggak punya data kamu. Dengarkan, Ya, kasih Erik Kak, ngomong. Yesus sebelum mati, ya, dia Di sudah mana mengatakan. tertulis Kasih dia Yesus ngomong. yang menginginkan Dengarkan. dirinya mati? Aduh, Kasih Erik ngomong makanya dulu. Di jangan mana kau pintar tertulis? kau. Aduh. Jangan narasi congor, Kupermalukan dapat kau dong nanti. data. Kupermalukan Bang Ali, nanti. Bang Ali. Datamu Kasih lah, Erik ngomong. justru kamu ngoceh, nggak bawa data yang harus malu. Siapa bilang nggak bawa data? Iya bawa Kau tidak. datanya di mana Data itu tertulis. bukan Yesus celanamu, kau tidak menginginkan surat dirinya kau. mati. Kabur Erik. Congor doang, turunin aja. Diskusi pakai data gitu, jangan narasi nggak pakai data kan berebut akhirnya. Yose, lanjutkan. Udahlah, abang aja lah. Aku di mute aja, udah capek. 4 tadi Oten ini tinggal si Yosi. Biasanya itu. Biar Bang Ali mah gak bakalan kuat lawan gue mah. Kalau Otennya pakai ilmu, ya kalau Otennya kayak Pak Pendeta Hati Yunus kemarin, aku diskusi. Tapi kalau modal congor kayak mereka ini, ya aku ampun dah. Tanya. Sakit Pertanyaan kepala aku dibuat. lain aja. Yose kasih pertanyaan lain baru dijawab Bang Ali. Ya udah Bang Ali, lanjutlah yang Ya, asik lanjut kenapa? kasih jawab pertanyaan yang beda sedikit. Ini si bro ini Oten atau Muslim ini? Kalau cuman duduk nongkrong di Komal, nggak ngomong gimana? Jelas ya, orang-orang Kristen malu nengok kawannya Brother. di sini. Orang Brother, Kristen di atas sini Halo malu brother, dia. gua dapat peringatan nih. Gua cabut dulu ya, nanti kapan-kapan Bang Ali. Ini dapat peringatan gue nih. Dari itu. Oke. Ini gara-gara Bang Ali kali ini gua dapat peringatan. Oke deh, gua cabut dulu ya. Bang Jeru naik, Bang Jeru, kajian Bang Jeru ah. Saya belum minal aidin wal faizin malah turun. Naik Bang Jeru. Oke, Bang Ewin, disapa itu yang di Komal besar. Bang Bro, Muslim apa Kristen Bang Bro? Tadi belum jawab Bang Bro. Bang Bro-nya tidur tuh. Biasa teman-teman alasan klasik itu. Bang Bro. Tanya Bang Bro. Takut ngeripot sih. Nggak ada Oten lagi 500 orang ini. 500 orang mata memandang kok nggak ada Oten lagi.
Tadi sampai 600. Belum lagi masuk orang itu. Iya. Tapi sampai 600 tadi. Ini tinggal 510 orang. Berarti ada 100-an oten. Tapi masih ada juga nih aku rasa oten di bawah. Ayolah. Naiklah. Sama si Hasan aja diskusi. Sama si Ansor. Atau Ustadz Arif sama hostnya. Habis kita dibal-bali sama host nanti. Ayo, oten-oten yang cerdas ya, Pak pendeta-pendetanya lah. Kalau kelas pendeta baru, kalau oten tadi oten congor itu. Nggak ada data. Kabur semua ya, ketakutan sama Bang Ali. Kabur semua. Otennya lagi buat anak nih semua lagi nih katanya. Lah kan tadi sudah bayar perpuluhan hari Minggu. Oh, Gitu. Yang oten kalau oten multi biar gampang ditarik. itu ada pertanyaan. Masuklah, masuk. Terima kasih Siroz. Terima kasih. Amin amin ya rabbal alamin. Ada Oten. Kurasa kalau aku tadi bawa data itu udah berpuluh-puluh ayat aku sebutkan, nggak ada Oten yang mampu seperti aku bisa hafal. Padahal aku nggak ada Bible loh. Cuman nggak tahu ini malam kemana dia. Agak lain aku tengok. Kalau si Cece lagi sakit dia, lagi sakit. Makanya nggak naik komal dulu dia. Dia lagi sakit. Itu, oh coba saya kontak. Assalamualaikum, isikan Bu. Siap. Tuh Bang Dadi Bu, baru nongol. Tunggu, coba aku kontak dulu siapa? ST sama Alpukat. Mana Alpukat ini? Iya weh. Si Sudah Alpukat. takut. Si Alpukat buka Sudah komal takut kayaknya. dia nah itu. Hah? Si Alpukat buka komal kayaknya. Gak tahu. Iya. Siapa yang laporan kemarin ya? Sudah takut dia tuh Bang Madu naik itu. Yang ngomong itu Bang Samudra kalau nggak salah tuh. Tunggu, saya DM dulu dia, si Alpukat. Bang Samudra yang ngomong sama aku. Itu pendeta Kizia itu buka komal katanya. Oh, bukan Kesi Alpukat itu Bang Madu, karena ada juga Kesi itu pendeta juga, tapi bukan dia. Oh, bukan Kizia Alpukat tuh. Iya. Bang Samudra kan tidak tahu Kesi itu Alpukat. Dia kan tidak ada. Kesia kan Bang Samudra kan tidak sangkatan dia kan? Tidak sangkatan dia. Nggak tahu juga sih. Pendeta Kesia yang dimaksud itu yang biasa yang dia lawan debat sama Bang Zuma. Itu Nggak tahu.
Ah, bukan Casey Alpokat. Kalau Casey Alpokat Bang Samudra enggak tahu. Itu. Tapi kalau kita nanya sama Bang Tau juga ini nggak bisa juga ini karena lagi piket dia. Bang Tau ya. Apa itu bang? Ah tuh Bang Madu masuk. Ini sih aku lagi buka-buka YouTube, tiba-tiba aja dilempar. Host itu Radora siapa host? Sudah disapa host? Ya kayaknya orang sudah tidur itu Bun. Radora itu. Radora monitor. Radora monitor. Bang, Ya Bang Tau gimana? ini aku mau tanya dulu bang. Tanya. Kenapa bulan puasa itu mau bulan puasa harus dikeker-keker bang? Kikir. Ya. Menentukan hitungan bulan. Baru kan kadang ada juga yang nggak satu versi bang, udah diteropong pun. Ada yang duluan, ada beda 1 hari gitulah. Masuk Bang Madu. Oke, aku jelasin ya dari awal nih. Ramadan itu atau yang kau bilang itu bulan puasa, itu kan kita puasanya 1 bulan full, mulai dari bulan sabit muncul pertama kali setelah bulan mati sampai di akhir bulan gitu. Nah, untuk menentukan itu kapan bulan itu muncul pertama kali, itu kan kita punya metode namanya hisab. Hisab itu adalah metode untuk mencari bulan baru itu akan muncul di hari apa, jam berapa, tanggal berapa gitu. Nah, orang-orang ada 2 versi pendapatnya. Mereka mencukupkan melihat awal bulan dengan metode itu aja, cuma dihitung, diperkirakan akan muncul tanggal sekian. Ada yang pakai 2 metode dengan cara pembuktian juga. Yang satu cuma ngitung, yang 2 ngitung dan pembuktian. Nah, yang ngeker-ngeker itu pembuktian. Lihat, oh kayaknya bulan akan muncul di hari ini jam sekian di arah sekian. Nah, kemudian tuh orang yang dengan pembuktian itu pergi ke tempat yang paling rendah di ujung, biasanya di ujung pantai, biasanya. Nah, dilihat di situ, dibuktiin jam sekian, derajat sekian, di sebelah sekian, nanti bulan akan muncul. Nah, kalau kelihatan nanti berarti masuk bulan baru, yakni bulan Ramadan. Kalau belum muncul berarti digenapkan itu bulannya. Oh, berarti bukan sekarang tapi besok gitu. Nah, biasanya yang duluan itu yang nulis, yang pakai metode perhitungan itu biasanya duluan. Itu karena apa? Ketika di dalam perhitungan itu kurang dari 2 derajat, ya itu bulan tidak akan kelihatan meskipun katanya tulisan itu sudah masuk bulan baru, tapi nggak bisa kelihatan. Makanya ada yang bisa yang cuma mencukupkan dengan metode penghitungan, ada yang mencukupkan dengan 2 metode, perhitungan dan penglihatan gitu. Ya, perhitungan hisab sesuai dengan kalender Hijriah ya Bang Madu ya. Kalender Hijriah kan pakai Ya. lunar, Ya, lunar. pakai bulan. Yang satu sesuai dengan perhitungan ya, yang tadi yang bilang Bantau itu yang keker-keker itu. Itu ru'yah, ngelihat langsung keker-keker. Ya, untuk memastikan. Waalaikumsalam Bang Al. Terima kasih Bang Maji. Udah absen. Itu Bang tahu. Kalau di dalam Kristen Bang tahu
untuk menentukan hari Natal apakah pakai keker-keker juga atau gimana? Enggak lah bang, kan udah ada Oh, udah ditentukan tanggalnya. oh tanggalnya Bang Madu. Ya, mana ada keker-keker lagi. Iya, iya, iya. Iya. Ya nggak usah keker-keker karena apa? Karena Bang TST itu penghitungannya bukan pakai bulan, tapi pakai matahari. Itu perhitungan surya. Tapi masalahnya dulu kayaknya sih para orang-orang yang berbangsa Semitik, entah dari Arab, entah dari Sriwil, pokoknya di sekitar situ, itu kebanyakan pakai lunar. Bahkan penanggalan Yahudi pun itu pakai lunar, pakai rembulan, bukan pakai matahari. Tapi kenapa tuh nggak nurut sama itu aja? Ya kalau itu ya nggak tahu lagi dia tuh bang. Nah, pokoknya Nah, suka-suka lah. Nah, itulah gunanya Bang tahu. Disinilah gunanya kita mengedukasi. Kita memberitahu yang mana kebenaran, ya kan? Yang mana kesalahan. Itu. Pokoknya Bang tahu, ya kan? Tugasnya bertanya, gitu. Nih, ada juga Bang Situmorang di bawah. Bang Situmorang kalau mau naik, tanya. Nah, silakan tanya Bang Situmorang. Itu. Itulah gunanya ada edukasi di sini, Bang tahu, itu kan? Mana sih tuh orang? Kayaknya ketemu aku kemarin. Ada. Itu. Jadi pemahamannya Bang tahu, mana tahu kan agak sedikit melenceng tuh sesuai dengan apa yang di Bible, ya kan? Nah, kita luruskan bahwa maksudnya Bible itu seperti ini loh, Bang tahu. Gitu. Jadi harus dibedakan. Oh, ini ajaran gereja, ini ajaran Yesus. Itu ini loh perkataan Yesus. Oh, ini loh aturan gereja, kan gitu. Karena aku tengok sekarang aturan gereja itu tidak sesuai dengan pernyataannya Yesus. Bang tahu. Betul enggak? Enggak lah bang, sama Yesus. Ya, tapi kata Bang Madu gitu, Bang tahu. Coba ditanya sama Bang Madu. Kan aku udah bilang tadi bangsa Semitik itu pakai lunar bang, pakai bulan sabit, penanda masuknya bulan baru. Itu kalau istilah Arabnya itu lihat hilal. Hilal itu bulan sabit yang muncul pertama kali setelah bulan mati. Kan bulan itu mulai dari bulan sabit tuh. Bulan sabit, bulan setengah, kemudian bulan purnama, balik setengah lagi, sampai bulannya hilang. Dikatakan bulan mati. Bulan mati itu akhir bulan, bulan sabit itu adalah awal bulan. Gitu. Paham toh? Pernah sekolah toh? Tuh, bukan bulan sabit yang sudah berbentuk sabit ya, yang tipis-tipis yang dimaksud itu. Nanti dikira seperti di film-film itu bulan sabit yang sudah muncul separuh itu nanti. Gitu. Apalagi nah masalahnya itu Bang TST, kenapa sekarang yang Kristen itu nggak pakai keker-keker padahal pakai bulan sabit itu orang-orang Yehuda. Ya pokoknya gitulah ya, tahu sama tahu lah. Gitu lah bang. Iyalah, tahu sama tahu.
Tanya lagi daripada aku ngantuk. Ini aku mulai Bang ngantuk tahu. loh. Bang tahu. Menurut Bang tahu nih, manusia yang butuh Tuhan atau kita yang manusia yang butuh Tuhan atau Tuhan yang butuh manusia? Sama-sama membutuhkan, Bang. Sama-sama butuh. Ya Allah. Ngelawak aja Bang tahu ini ngelawak aja. Saat Tuhan membutuhkan manusia. Ya kita hargai ya Bang. Gimana? Kalau nggak butuh manusia ngapain diciptakan, Bang? Nggak perlu butuh juga Bang diciptain Bang. Hah? Kalau nggak butuh manusia ngapain diciptakannya? Manusia Iya. yang mana butuh diciptakan Bang? Kira-kira. Ya manusia mana rupanya manusia, Bang? Maksudnya gini, manusia siapa minta untuk diciptakan? Mana ada manusia minta diciptakan, Bang? Yang menciptakan manusia. Berarti kan memang dia butuh, makanya dia ciptakan. Begini Bang tahu saya simpulkan kalau manusia itu tidak berdoa sama Tuhan atau tidak menganggap Tuhan itu ada bagi dirinya, Tuhan rugi nggak? Kalau soal rugi yang enggak, Bang. Ya sudah itu. Andai kata manusia itu tidak menyembah kepada Tuhan, kira-kira Tuhan rugi tidak menurut Bang tahu? Kan udah saya bilang kalau soal untung ruginya tidak. Tidak. Beda rugi sama membutuhkan, Bang. Ya, Untung sama butuh itu beda-beda Beda. tipis itu. dompet bukan beda tipis. Namanya butuh ya. Kalau yang nama butuh itu pasti cari keuntungan. Iya. Namanya juga butuh. Enggak juga, Bang. Ya, Juga gimana harus kira-kira? keuntungan. Coba ada yang butuh tapi tidak cari keuntungan. Gimana coba contohnya? Ya contohnya abang perlu sesuatu apa terus abang beruntung dari situ kan tidak. Terima kasih, Keuntungan Kak Ziva. itu keuntungan itu artinya timbal balik yang kita butuhkan. Contoh nih, kita butuh makan. Nah, ketika keuntungan itu sudah kebutuhan itu sudah kita jalanin, kita dapat keuntungan apa? Kenyang, sehat, bisa aktivitas. Itu keuntungannya. Dengan catatan yang tadi, karena kita butuh makan. Nah, kalau Tuhan butuh manusia, keuntungan bagi Tuhan apa gitu loh. Ini Jangan pertanyaan jarang dikeluarkan. Kalau pemahaman saya ya enggak, kalau dari segi keuntungan ya enggak ada, Bang, tapi sama-sama butuh ya. Kebutuhan Tuhan terhadap manusia apa? Kira-kira Bang tahu? Keuntungan bagi Tuhan menciptakan manusia apa kira-kira keuntungan Tuhan? Ya jadi ada memelihara ciptaannya ini, Bang. Oh. Ada yang memelihara ciptanya katanya Bang. Namanya manusia diciptakannya, hewan, Iya. hewan. Tapi kan Adam udah nggak ada, Bang tahu? Kalau Adam diciptakan untuk merawat manusia, Adam kan udah nggak ada.
Ya rupanya Adam aja manusia. Abang nggak manusia rupanya. Arahnya nggak ke situ. Terima kasih Bang El. Itu oleng. Maksudnya itu. gini ya Bang. Tak lurusin dulu. Maksudnya gini Bang, tahu. Keuntungan Tuhan bagi manusia apa? Kan udah saya bilang tadi Bang, kalau keuntungannya tidak ada. Tidak ada. Nah, kalau memang keuntungan bagi Tuhan tidak ada, gitu kan? Lantas ketika manusia tersebut tidak menyembah kepada Tuhan, kira-kira Tuhan rugi atau untung? Kan udah saya bilang Bang, kalau soal segi keuntungan kerugian tidak ada sama Tuhan Bang. Tidak ada. Nah, mau tak menyembah pun Tuhan tak rugi. Mau menyembah pun Tuhan tak rugi juga. Karena dia tetap Tuhan. Betul. Berarti kalau memang posisinya seperti itu, apakah Tuhan membutuhkan manusia? Ya, kalau nggak butuh dia ngapain dia ciptakan Bang? Nah, dengan tujuan Tuhan menciptakan manusia, apakah Tuhan itu butuh manusia? Ya butuh. Tanggung jawab Bang Madu. Bang Madu tanggung jawab. Dikomparasi dengan ayat aja. Kalau di dalam Al-Quran kan Allah berfirman, seandainya seluruh manusia di muka bumi ini tidak beriman kepada Allah, maka Allah tidak rugi sedikit pun. Ya, Itu kalau di dalam pemahaman Kan Islam. kata Bang, Ya, kalau ya, soal maksudnya- rugi, Jangan dilarikan ke Al-Quran dulu, Bang Raja. Oh ya, siap. Kita bertanya ala-ala ya, kita bertanya ala-ala ateis kita ini. Itu. kalau rugi untung nggak ada kerugian Tuhan, nggak ada keuntungan Tuhan. Nah, Bang Raja, masuk. Lanjut. Kita bertanya ala-ala ateis saja. Ala-ala ateis kayak tadi kan, apakah manusia membutuhkan Tuhan atau Tuhan membutuhkan manusia? Itu kan ala-ala ateis itu. Kalau itu saya nggak sanggup udah kalau itu. Nah, kalau di situ spesialisku di situ. Gitu. Oma, Bang Babi pakai akun kedua. Pakai akun pertamanya Bang Babi. Tapi memang ada di Bible loh, Tuhan menyesal telah menciptakan manusia. Ya Bang tahu ya. Ya, tapi saya tidak melarikan ke sana Bang Raja, nggak mau. Gitu. Kenapa? Karena ketika kita membahas tentang Bible, gitu kan, kita akan berhadapan bukan dengan Kristen, tapi yang kita berhadapan adalah doktrin. Gitu. Yang kita hadapi adalah doktrinnya mereka, bukan pemikiran mereka. Gitu. Bahkan yang kita hadapi bukan di Bible-nya mereka, tapi yang kita hadapi adalah doktrin yang selama ini yang sudah mendarah daging di dalam pikiran mereka. Itu yang kita hadapi. Nah, bukan dalilnya yang berat, tapi doktrin di kepalanya itu yang berat. Doktrinnya hilang, enak, jalan, lancar. Coba kita berdiskusi sama mereka tanpa doktrin. Gitu kan, kita kasih. Menurut Bapak nih, Yesus itu Tuhan atau utusan? Ya kalau doktrin gereja Tuhan. Tapi sesuai dengan dalil yang tertulis, apakah dia Tuhan atau utusan? Ya utusan. Percaya mana? Percaya dalil di dalam Bible kata di situ tertulis utusan, atau doktrin gereja Bapak Pendeta mengatakan Yesus adalah Tuhan? Percaya yang mana? Ya mereka lebih memilih doktrinnya ketimbang dalil yang tertulis. Itu sudah jelas-jelas dalil tertulis dalam Bible utusan, masih dijawab pula Tuhan, kan agak lain.
Terima kasih Pak. Contoh tadi, Bang Raja kasih dalil di Matius 4. Ya kan, ketika iblis mencoba Yesus. Apa yang dikatakan Yesus? Ya kan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kan gitu Bang Raja, betul enggak? Ya kan? Di mana diksi dalil tersebut ada pihak satu, ada pihak kedua, ada pihak ketiga. Pihak pertamanya Yesus, pihak keduanya iblis, pihak ketiga adalah Allah. Nah, tetapi jawaban Resta menganggap bahwa Allah ini adalah Yesus. Gitu. Nah, itu doktrin. Tetapi jawabannya tidak sesuai dengan konteks tekstual yang tertulis. Padahal kalau kita menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang benar, ya kan, kaidah bahasa Indonesia yang benar, bahwasanya di ayat tersebut ada orang pertama, ada orang kedua, ada orang ketiga. Pihak pertama, pihak kedua, pihak ketiga. Pihak pertama adalah Yesus, pihak kedua adalah iblis, pihak ketiga adalah Allah, Tuhan. Pihak kedua mencobai pihak pertama, yaitu Yesus. Yesus mengatakan, jangan kau cobai Tuhan Allahmu. Gitu. Nah, kalau memang Tuhan Allahmu ini merujuk kepada Yesus, kenapa tidak tertulis secara tekstual, jangan kau mencobai saya? Simple. Iya tuh? Betul. Biar tidak rancu. Ini rancu. Secara tekstual tertulis seperti itu, tapi dijawab dengan pemikiran yang sangat rancu. Yang salah siapa? Yang salah apakah tekstual dalam Bible atau yang salah cara berpikirnya mereka? Gitu. Betul. Kalau Muslim menjawab logik, Bang Raja. Muslim menjawab logik. Kenapa? Kita akal. Tetapi mereka bukan akal yang dia pakai, tapi doktrin yang dia pakai. Doktrin itu harus berbanding terbalik dengan akal sehat. Karena kalau dia menjawab sesuai dengan akal sehat, tidak menjawab dengan sesuai dengan doktrin, bukan Kristen namanya. Itu sudah Islam. Betul. Saya kadang, om saya kan masih orang Kristen, om saya itu ya. Kadang saya duduk ngopi sama beliau, kita ngobrol itu. Om, ini kalau saya baca di dalam Bible-nya, om, ini kata-kata Yesus ini ditulis dengan tinta merah. Yesus mengatakan dengan eksplisit dari mulutnya sendiri berulang kali bahwa dia adalah hamba dan utusan. Tetapi kok tidak ada satu ayat pun yang bertinta merah atau Yesus mengatakan dengan sendiri ia adalah Tuhan semesta alam dan wajib disembah. Iya. Nah, terus kalau jawaban om saya itu memang tidak ada. Iya. Tetapi dari mukjizat-mukjizat yang ia tampilkan, dia itulah Tuhan. Terus saya sangka gini, berarti Yesus tidak ada pernyataan resmi seperti yang om katakan, tidak ada. Tetapi dari mukjizat-mukjizat itu dia disebut Tuhan atau disangka sebagai Tuhan. Berarti ini kan sangkaan, disangka Tuhan gitu. Ya. Seperti itu. Kalau bahasa simpelnya gini, Bang Raja, bahasa simpelnya. Di dalam Yohanes, Matius, Markus, Lukas, di setiap kitab itu ada tulisan hitam, ada tulisan merah. Tinta hitam, tinta merah, kan gitu. Iya toh? Iya kan? Nah, taruhlah kita ambil satu sampel di Matius. Di Matius ada tinta merah, ada tinta hitam. Bagaimana caranya Matius tahu bahwa ini tinta merah, ini tinta hitam? Kalau tinta merah perkataan Yesus, lantas tinta hitam perkataan siapa? Kalau Bible itu Bible apa itu yang warnanya ada 4 itu, merah, kuning, hijau, hitam. Kalau Baron, enggak apa-apa Baron, kamu naik, Baron kapan bahas keluarannya, makanya kamu naik, kamu nanya, itu aja. Baron naik, nanya Al-Quran, kita jawab, selesai. Kita enggak nanya. Simple toh.
Kita santai di sini. Ini ada Bang Tahu. Iya, santai. Kristen. Santai. Kita edukasi ya. Enggak mengatakan Bang Tahu, kamu harus imani Al-Qur'an. Enggak, di sini kita santai. Ya, itu. Pokoknya kalau baru naik, tugasmu nanya. Gitu. Bahkan saya melarang kamu untuk bertanya satu pertanyaan. Saya larang. Saya wajibkan kamu bertanya 10-30 pertanyaan. Bebas. Tanpa kita harus bertanya. Simple toh. Di Komalku mah santai. Gak ribet. Gimana kita mau bahas Al-Quran kalau ndak ada yang nanya, ya kan? Kan logikanya gitu, bro. Iya. Keluarga saya loh ada yang masih banyak yang Kristen, tapi kita santai satu keluarga. Karena bertukar pikiran, nggak masalah. Betul. Yang namanya diskusi ya gitu. Agama paling tidak pede dengan kitabnya, malah cari pembenaran dari kitab yang dianggap palsu. Ini kan beda lagi pertanyaannya. Tadi kan pertanyaanmu nanya Al-Quran. Ya sudah, kamu naik, nanya Al-Quran. Selesai. Gitu aja. Kalau kamu mengatakan bahwasanya agama paling tidak pede dengan kitabnya, ya kan? Kalau Islam, itu dia berdiri sendiri, Al-Quran. Dia tidak bergandengan dengan kitab manapun. Al-Quran tidak bergandengan Injil, Al-Quran tidak berdiri berdasarkan Taurat, tidak. Tetapi Al-Quran berdiri dengan sendiri. Bible, saya tanya, Bible itu tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Karena asal-usul Bible, perjanjian baru. Di dalam Bible ada perjanjian baru, ada perjanjian lama. Perjanjian baru, itu semua isi-isinya, itu dikutip dari perjanjian lama, di copy paste. Perjanjian baru di copy paste dari perjanjian lama. Tidak akan ada perjanjian baru kalau nggak ada perjanjian lama. Perjanjian baru itu sangat ketergantungan dengan nubuatan. Bukankah begitu? Di perjanjian baru itu ketergantungan nubuatan. Setiap kita bahas di perjanjian baru, larinya ke perjanjian lama. Setiap ke perjanjian baru, larinya ke perjanjian lama. Perjanjian lama itu kitabnya siapa? Perjanjian lama itu kitabnya Yahudi. Kenapa di dalam Bible ada kitabnya Yahudi? Gimana? Yesus kan orang Yahudi, Bang. Betul, Bang Tahu. Yesus orang Yahudi. Sepakat, Yesus orang Yahudi, Bang Tahu. Ya, jadi kok Abang bilang ada pula kenapa ada kitab Yahudi? Ya. Nah, itu pertanyaannya gini. Itu, Bang. Ya, betul. Lanjutan dari awal penciptaan. Makanya kami pakai. Ya. Nah, di sini timbul pertanyaan, Bang Tahu. Ya, di sini timbul pertanyaan. Tapi ada dimasukkan. Siap. Di sini timbul pertanyaan, Bang Tahu. Timbul pertanyaan di sini. Sejak kapan Yesus berinteraksi dengan orang Kristen? Ya, Yesus kan memang tidak membawakan agama Kristen, Bang. Nah, itu dia, makanya itu yang saya tanyakan, Bang Tahu. Sejak kapan Yesus berinteraksi dengan orang Kristen? Kalau memang perjanjian lama itu Yesus. Iya, kalau memang Yesus. Iya. Bukankah pengikut Yesus itu adalah Yahudi, bukan Kristen? Kristen itu rupanya Yahudi aja. Kalau memang Yesus itu orang Yahudi, harusnya kan pengikutnya orang Yahudi, bukan Kristen. Enggak lah, Bang, kan udah dibilang segala bangsa. Iya kan? Nah, pertanyaannya gini, Bang Tahu, Kristen ini asalnya dari mana? Apakah Kristen ini sumbernya dari dalam Yahudi atau luar Yahudi? Dari Yahudi, Bang. Siapa bilang? Ya, Yesus kan Yahudi. Enggak, bukan Yesusnya, Bang, bukan Yesusnya, Kristennya yang saya tanyakan. Kristennya, Bang, Kristennya. Ya, Kristennya. Kristen itu pengikut Yesus, Bang.
Nah, itu lagi yang saya balikkan lagi. Kalau memang Kristen itu pengikut Yesus, yang harusnya pengikut Yesus adalah Yahudi. Kan Karena sudah Yesus saya orang bilang tadi, Yahudi. sebarkanlah ke segala bangsa kata Yesus. Makanya di Indonesia pun udah ada Kristen, di dunia pun udah ada Kristen. Nah, maksudnya gini, jangan larikan ke situ dulu, Bang tahu. Jangan larikan ke situ. Itu dulu yang kita jadikan konsen. Kristen ini apakah dia sumbernya dari Yahudi atau dari luar Yahudi? Itu dulu. Coba kita konsennya di situ dulu. Jangan kemana-mana. Sumbernya dari Yahudi. Oke, Karena Yesus orang Yahudi. itu sumbernya dari mana? Maksudnya literasinya dari mana? Ya dari Yesus lah. Salah. Pertama kali Kristen disebut itu pertama kali di Antioquia. Betul? Ya itu Kristennya bang. Iya, kan yang kita bahas kan Kristennya. Tidak ada Kristen. Jadi Yang bedakan abang gini bahas Bang Tau. tadi Kristennya apa Yesusnya? Jadi gini Bang Tau, kita harus bedakan pengikut Yesus dengan Kristen. Itu dulu kita pisahkan. Nggak bisa bang dibedakan. Kristen itu pengikut Yesus. Nah, kalau Kristen itu pengikut Yesus, ya kan? Kalau Kristen itu pengikut Yesus, apanya? Apanya yang diikuti Yesus ini, Kristen ini? Ya perjanjian baru itulah bang. Kalau memang Bang tahu, kalau memang Kristen itu pengikut Yesus, ya kan? Yang kita harus cari tahu adalah apa-apa yang dilakukan oleh Yesus. Itu pun juga dilakukan oleh Kristen. Itu baru yang namanya pengikut. Betul atau tidak? Kalau pemimpinnya mengatakan A, pasti anak buahnya serentak mengatakan A. Betul atau tidak? Betul? Betul, betul. Betul ya? Betul tidak? Itulah kalau bosnya Bang Tau bilang, tahu bukakan gerbang itu. Masa gak diikuti Ya. Bang? Nah, masalahnya gini Bang Raja. Saya tidak pernah mendapatkan dalil bahwasanya Yesus itu makan B2. Kenapa Kristen makan B2? Nah itu, gimana Bang Tau? Nah, Bang Tau yang tahu itu. sejak kapan Yesus makan B2? Kalau memang Kristen ini pengikut Yesus. Yang murid-muridnya Yesus. Betul kan? Beda kalau Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan apa? B2 haram. Semua serentak Muslim. Haram. Bangkai Muslim haram. semua serentak. Bangkai haram. Darah haram. Semuanya serentak Muslim. Haram semuanya. Jangan kau berzina. Semuanya. Turun lu bang, serentak. mau keliling bang, turun. Oh jangan, enggak apa-apa di sini aja, Bang tahu. Bang Tau ini nggak seru kan? Gak ada Bang Tau. Iya. Ngapain turun Bang? Indah, anggap aja saya ini lagi. Anggap saja saya lagi ini berkhotbah, Bang tahu. Ya, anggap aja saya. Nah ini saya menolak kebenaran. Ini namanya Bang Raja aksi reaksi. Ada aksi, ada reaksi. Iya, kalau mereka itu narasinya kenapa kok Tuhan harus berupa manusia? Karena dia turun harus memberikan contoh pengajaran yang harus diikuti. Ya, giliran Yesus tidak makan babi, mereka makan babi. Yesus bersunat, mereka tidak bersunat. Gitu. Dan katanya turunnya sebagai bentuk manusia, sebagai pengajaran terhadap manusia, agar manusia belajar bagaimana cara dia hidup, cara dia berdoa, beribadah. Iya, iya. Ini kan nggak sinkron gitu loh. Maksudnya gini loh. Kalau memang Kristen itu adalah pengikut Yesus, ya kan? Justru yang layak disandangkan pengikut Yesus itu adalah orang Yahudi. Itu kan, kalau memang Kristen itu pengikut Yesus, harusnya murid-muridnya Yesus ini bukan orang Yahudi, harusnya Kristen. Betul. Ini pakai logik, pakai akal.
Harusnya ke-12 muridnya Yesus ini bukan orang Yahudi, tapi orang Kristen. Dan semua orang yang mengikuti Yesus semuanya orang Kristen. Nyatanya, Yesusnya orang Yahudi. Tidak mungkin orang Yahudi pengikutnya atau muridnya Kristen. Itu kan tidak logik. Sama seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Muslim. Sahabat-sahabat Nabi, Muslim. Tidak sinkron. Nabi Muhammad Islam, sahabatnya Majusi. Kan tidak mungkin. Tidak sinkron. Nyambungnya di mana? Iya kan? Coba nyambungnya di mana? Tuh. Nyambungnya di mana kira-kira? Nggak sinkron. Justru yang layak disandangkan pengikut Yesus itu adalah orang Yahudi. Kenapa? Karena Yesus orang Yahudi. Yesus orang Yahudi, muridnya orang Yahudi. Itu cocok. Yahudi pengikut Yesus. Muridnya pengikut Yesus. Orang Yahudi. Yesus orang Yahudi, muridnya Yahudi. Itu cocok. Itu baru sinkron. Nah, kalau Kristen mengaku bahwa saya ini adalah pengikut Yesus. Oke, kalau memang kalian mengakui pengikut Yesus, apa yang kalian ikuti? Apa? Apa? Satu aja. Enggak. Satu saja. Satu saja. Jangan banyak-banyak. Yesus kalau mau masuk ke bait suci, cuci tangan, cuci kaki, membasuh wajah. Cuci muka, cuci kaki. Membasuh wajah, cuci tangan, cuci kaki, masuk ke bait suci, melepas alas kaki. Berkhidmat. Berkhidmat. Bukan joget-joget, bukan nyanyi-nyanyi. Nah, coba kalau kita tengok teman-teman Kristen kalau masuk ke gereja. Ada, cuci tangan, cuci kaki ada, membasuh wajah ada, lepas alas kaki ada, nggak ada, dilanggar semua. Dilanggar. Yesus tidak makan B2. Kenapa kalian makan B2? Yang suruh siapa? Tidak ada perintahnya, kalian lakukan. Ada perintahnya. Ada perintahnya, kalian tidak lakukan. Tidak ada perintahnya, kalian lakukan. Agak lain. Yesus tidak pernah mengaku dia sebagai Tuhan. Kalian tuhankan. Yang tertulis utusan, kalian tuhankan. Walaupun di sisi lain ya kami bodoh amat. Ya kan, kami mah bodoh amat. Kalian mau menuhankan Yesus, menganggap Yesus Tuhan utusan, ya kami mah bodoh amat. Gak pusing kita, gitu kan? Betul. Gitu. Makanya saya bilang tadi, itu narasiku di awal. Manusia butuh Tuhan atau Tuhan butuh manusia. Nah itu, ini maknanya dalam ini. Ya kalau sama-sama butuh, kata seperti Bang tahu tadi, berarti kalau manusia itu tidak butuh Tuhan, rugi dong Tuhan, soalnya membutuhkan manusia. Enggak, karena gini Bang, dia menjawab sesuai dengan apa doktrin di kepalanya. Itu. Jadi jawabannya itu mengikuti doktrin yang ada di kepalanya. Karena doktrin yang ada di kepalanya adalah Tuhan yang berwujud manusia. Berarti Tuhan ini membutuhkan manusia. Gitu. Nah, andai kata Tuhan tidak menciptakan manusia, kira-kira bisa enggak ya? Bisa kalau Tuhan tidak kalau Bapa tidak menciptakan manusia. Gitu kan? Ini pertanyaan ateis ini. Kalau Tuhan tidak menciptakan manusia, ya kan? Kalau menurut pemahaman teman-teman Kristen, bisa enggak ada Tuhannya Kristen?